الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Siapa yang meridhakan Allah walaupun manusia murka kepada dirinya, maka Allah akan cukupkan ia dari manusia. Sebaliknya siapa yang mencari keridhaan manusia dan ternyata dia korbankan keridhaan Allah kepada Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Diturunkannya kitab-kitab dan diutusnya para rasul untuk mengeluarkan manusia dari keburukan menuju jalan terang benderang. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya menurunkan kepada kita kitab-kitab untuk menerangkan jalan menuju surga dan jalan menuju api neraka. Karena itulah tujuan kehidupan manusia. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ummatul Islam, maka kewajiban seorang hamba untuk merealisasikan ubudiyah kepada Allah dengan mengikhlaskan amalan kepadanya. Karena sesungguhnya Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mengikhlaskan kepadanya agamanya ini. Na'am ya akhal Islam, keikhlasan adalah sesuatu yang mahal harganya. Keikhlasan adalah sesuatu yang luar biasa dampaknya. Seorang yang ikhlas akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan yang luar biasa untuk istiqamah di atas agamanya. Bukankah ketika iblis la'anahullah bersumpah untuk menyesatkan manusia, iblis memberikan pengecualian, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang diikhlaskan, kecuali hamba-hambamu yang diselamatkan dengan keikhlasan seorang hamba. Dia mengharapkan wajah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dia hanya mengharapkan pahala dari Allah. Seorang hamba diberikan ketegaran dalam hidupnya, karena yang dia harapkanlah keridhaan Allah semata. Dia tidak peduli dengan murkanya manusia, asal Allah ridha kepada dirinya. Karena ia tahu Rasulnya bersabda, Man ardallaha bisakhatin nas, kafallahu mu'natan nas, wa man ardan nasa bisakhatillah,
wakalahullahu ilan nas. Siapa yang meridhokan Allah walaupun manusia murka kepada dirinya, maka Allah akan cukupkan ia dari manusia. Sebaliknya, siapa yang mencari keridhaan manusia dan ternyata dia korbankan keridhaan Allah kepadanya sehingga Allah murka kepada dirinya, maka Allah akan biarkan ia, Allah tidak akan tolong ia. Ummatul Islam, betapa tingginya keikhlasan bagi seorang hamba. Dengan keikhlasan, umat Islam ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis bahwasannya ada seorang sahabat merasa dirinya mempunyai kelebihan di atas sahabat yang lainnya. Kemudian Rasulullah bersabda kepadanya, "Innama yansurullahu hadhil ummah bidha'ifiha bida'watihim wa salahihim wa ikhlasihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menolong umat Islam ini dengan orang-orang yang lemah di antara mereka, dengan doa mereka, kesalihan mereka, dan keikhlasan mereka. Keikhlasan bagi seorang hamba sesuatu yang sangat luar biasa, akhwal Islam. Mahal harganya, karena ia begitu berat. Sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Ma'alajtu syai'an asyadda minan niyyah." Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih berat daripada niatku, meluruskan niat sesuatu yang berat. Karena syaitan dan bala tentaranya berusaha untuk menjadikan seorang hamba batal amalannya. Syaitan tidak suka ketika melihat hambanya ikhlas mengharapkan wajah Allah. Maka syaitan pun datang dengan berbagai macam warna-warni ria. Terkadang seorang hamba dimasuki oleh syaitan dari kelebihannya. Ia mempunyai suara yang indah. Lalu syaitan pun menghiaskan kepadanya suara yang indah. Seakan ia terlihat mengharapkan wajah Allah. Ternyata yang ia harapkan adalah pujian manusia. Iya dan billah, ummatul Islam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang sahih. Hadis itu sahih dikeluarkan oleh Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya 3 orang, kata Rasulullah, yang pertama kali diputuskan pada hari kiamat. Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Yang kedua adalah orang yang berinfak di jalan Allah. Dan yang ketiga mereka yang membaca Al-Quran. Mereka yang mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu. 3 amalan yang begitu besar. Lalu Allah panggil orang yang berilmu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kenikmatan kepadanya. Lalu Allah berfirman, "Mada amilta fiha?" Apa yang kau amalkan di dunia, hai fulan? Si fulan berkata, "Ya Rabb, aku membaca Al-Quran semuanya karena mengharapkan wajahmu. Aku menuntut ilmu, aku ajarkan ilmu karena mengharapkan wajahmu." Lalu Allah berfirman, "Kadabt, kamu dusta. Kamu dusta. Dahulu kamu membaca Al-Quran hanya karena ingin disebut qari. Kamu dahulu menuntut ilmu karena kamu ingin disebut alim. Dan kamu telah mendapatkan status itu." Lalu ia pun kemudian diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Lalu didatangkan orang yang mati syahid. Lalu Allah mengingatkan akan kenikmatan kepada dia. Lalu Allah berfirman, "Mada amilta fiha?" Apa yang kau amalkan dahulu di dunia? Orang ini berkata, "Ya Rabb, qataltu fi sabilik hatta ustashhad." Aku dahulu, ya Allah, berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Lalu Allah berfirman, "Kadabt, kamu dusta. Kamu dusta. Dahulu kamu berperang hanya karena ingin disebut pahlawan. Kamu ingin mendapatkan gelar keberanian dan kamu telah mendapatkannya." Lalu ia pun ditelungkupkan dalam api neraka, diseret di atas wajahnya. Iyadzan billah. Lalu didatangkan orang yang ketiga. Allah mengingatkan kenikmatan kepada dia. Lalu Allah berfirman, "Madza amilta?" Apa yang kau amalkan di dunia? Ia berkata, "Ya Rabb, aku berinfak di jalanmu sepanjang siang dan malam karenamu." Lalu Allah berfirman, "Kadzabta, kamu dusta. Kamu dahulu berinfak hanya karena ingin disebut dermawan dan kamu telah mendapatkannya." Lalu ia diseret di atas wajahnya, dilemparkan ke dalam api neraka.
inilah ya ummatal Islam, 3 orang kata Abu Hurairah yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Sudahkah keikhlasan itu menghampiri diri kita? Sudahkah ketika kita beribadah kepada Allah dengan penuh mengharapkan wajahnya? Ataukah kita masih mengharapkan sedikit dari kehidupan dunia? Ketika seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, rajulun qatal yatlubul ajra wa yatlubu 'aradan minad dunya." Wahai Rasulullah, ada orang yang berjihad di jalan Allah, tapi niatnya 2. Dia ingin dapat pahala di sisi Allah, tapi dia pun ingin mendapatkan ghanimah, mendapatkan harta. Apakah dia akan mendapatkan pahala, hai Rasulullah? Maka Rasul bersabda, "Laisa lahu syai'." Dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun juga. Lalu orang ini bertanya kembali kepada Rasulullah sampai 3 kali. Dia bertanya tentang orang yang berjihad mengharapkan 2 perkara. Yang pertama dia mengharapkan pahala. Yang kedua dia mengharapkan dunia. Ternyata Rasulullah tetap menjawab, "La syai'alah." Allah tidak akan memberikan pahala kepadanya sedikit pun juga. Terkadang di antara kita ada yang beramal saleh. Niat dia mengharapkan pahala dari Allah. Namun di samping itu ia mengharapkan dunia. Ia mengharapkan rezekinya diluaskan. Ia mengharapkan jabatannya ditinggikan. Ia mengharapkan sedikit dari kehidupan dunia. Akibatnya Allah pun gugurkan amalannya. Bukankah Allah Rabbul Izzati wal Jalala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan dari amalannya kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun juga, kata Allah. Mereka itu kelak pada hari kiamat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Allah batalkan amalnya dan sia-sia usahanya. Subhanallah, ummatal Islam. Maka setiap kita berkewajiban untuk introspeksi diri setiap beribadah kita. Apakah selama ini kita menuntut ilmu karena Allah? Apakah selama ini kita sholat karena Allah? Apakah selama ini kita membaca Al-Quran karena Allah? Ataukah masih ada dunia yang menghampiri diri kita, yang kita harapkan dari amal ibadah kita, sehingga pada waktu itu Allah batalkan amalan-amalan kita? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatul Islam. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam memberikan kabar gembira kepada umat Islam dengan kemuliaan, dengan ketinggian, keteguhan di muka bumi dan pertolongan selama mereka ikhlas mengharapkan wajah Allah. Beliau bersabda, "Basyir hadhil ummah bis-sana'i war-rif'ati bid-din wat-tamkini fil biladi wan-nasr." Berikan kabar gembira kepada umat ini dengan ketinggian dan kemuliaan dengan agama, dengan keteguhan di muka bumi dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman amila minhum amal al-akhirah li ajli dunya. Siapa di antara mereka, kata Rasulullah, yang beramal dengan amalan kehidupan akhirat namun tujuannya untuk mendapatkan dunia, falaysa lahu fil akhirati min nasib. Maka di akhirat kelak ia tidak akan mendapatkan pahalanya sedikit pun juga. Subhanallah ummatal Islam. Betapa pentingnya keikhlasan. Seseorang yang ikhlas, Allah akan berikan ketegaran di muka bumi ini. Seseorang yang ikhlas,
Allah akan kuatkan ia istiqamah di atas jalannya. Selama ia jujur kepada Allah, maka Allah akan jujur kepadanya. Selama dia mengikhlaskan amal hanya karena mengharapkan wajah Allah, Allah pun akan berikan seperti apa yang dia inginkan. Disebutkan dalam hadis bahwa ada seorang Arab Badawi yang mengikuti Rasulullah, lalu ia beriman dan mengikuti petunjuk Rasulullah. Dia berkata, wahai Rasulullah, aku ingin berhijrah bersamamu. Dia pun pergi berhijrah ke kota Madinah. Kemudian suatu hari dan suatu ketika Allah mewajibkan peperangan kepada Rasulullah. Lalu Allah pun qadarallah, Allah memberikan ghanimah dan kemenangan kepada kaum muslimin. Lalu Rasulullah SAW pun memberikan bagian kepada orang Arab Badawi itu. Ketika seorang sahabat membawa ghanimah ini kepada orang Arab Badawi itu, si orang Arab Badawi ini terkejut, lalu ia berkata, "Mahadha, apa ini?" Para sahabat berkata, "Ini bagianmu yang dibagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu si orang Arab Badawi itu pun membawa bagiannya kepada Rasul dan berkata, "Wahai Rasulullah, apa ini?" Rasulullah bersabda, "Itu bagianmu." Lalu orang Arab itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku mengikutimu bukan karena ini. Aku mengikutimu, hai Rasulullah, agar aku terbunuh di jalan Allah di sini dan aku masuk ke dalam surga." Lalu Rasulullah bersabda, "In tasduqillah yasduqka." Kalau memang kamu jujur kepada Allah, Allah akan jujur kepadamu. Lalu kemudian dia pun berperang. Ternyata ia mati persis terkena panah di tenggorokannya. Lalu dibawanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, huwa, apakah dia yang kemarin? Kata para sahabat, "Betul wahai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Sadaqallah, fasadaqahu." Dia memang betul-betul jujur kepada Allah, maka Allah pun jujur kepada dia. Sudahkah kita jujur kepada Allah menginginkan surga ya akhi? Sudahkah kita mengikhlaskan amalan kita mengharapkan surga ya akhal Islam? Ataukah kita belum jujur kepada Allah, masih mengharapkan sedikit dari dunia dari amalan kita? Iyadzan billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم وتقبل أعمالنا يا رب العالمين. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.